sampaikan tadi. Nah, saya akan memulai, ada kata orang bijak, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Pak Harto di zamannya Pak Soekarno punya andil besar buat itu. Tadi soal bagaimana sih sebenarnya Demokrat melihat soal pemilu, apa sih yang paling dikhawatirkan? Nah, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa yang paling dikhawatirkan Demokrat itu adalah bagaimana semakin tidak berkualitasnya nanti demokrasi kita, sehingga kekhawatiran apa yang disampaikan tadi kita hari ini mungkin kita akui seperti itu. Banyak pemimpin yang muncul kemudian tiba-tiba dan sebagainya. Tapi kita kan tidak boleh putus asa di situ, harus berusaha. Salah satunya cara adalah bagaimana melahirkan sebuah sistem yang baik. Orang bilang kalau sistemnya bagus, siapapun yang masuk akan disitu akan mengikuti sistem. Tapi kalau siapa sebaik orang, sebaik apapun dia, kalau dia masuk dalam sistem yang tidak baik, pasti akan terbawa di situ. Nah, kekhawatiran yang pertama itu coba dari mana kira-kira, dari sisi mana Pak? Saya tidak bisa membayangkan nanti apa masyarakat itu mau milih yang mana. Coba. Katakanlah di desain pemilu kita sekarang, KPU mengatakan bahwa ini diancar-ancar ini bulan Februari atau Maret kita pilpres, pileg. Ya. Tapi ada beberapa tahapan yang akan beririsan Pak. Nah, contoh, saya mau kasih contoh. Tengah-tengah pilpres pileg berkampanye, saya hitung Pak ya, dalam satu desa nanti ada kurang lebih 7 baliho Pak. Ada 7 baliho di setiap desa. Kalau satu orang memasang 1 baliho, kalau dia memasang 3 baliho, dan di mana 3 baliho? Baliho presiden. Kalau presidennya cuma 1, kalau 2, kalau 3, coba kan Pak. Bayangkan rambenya itu Pak. Kenapa bisa sampai 7? Karena 5 untuk pileg dan pilpres. Terus pilkada. Kenapa pilkada? Pilkada itu Pak, saya ini pernah calon tapi gagal Pak. Calon gubernur kemarin di Sulawesi Tengah, tapi tidak bisa masuk hanya karena persoalan syarat 2 kursi lagi tidak bisa masuk. Apa yang terjadi Pak? Biasanya calon-calon kepala daerah itu akan kampanye curi start itu 1 tahun, itu sudah paling lama sebelum. Jadi kalau bulan November pilkada, berarti dia akan start itu di bulan November 2023. Itu sudah sosialisasi masif itu Pak. Nah, kira-kira bagaimana kacaunya rakyat? Saya pernah tanya-tanya masyarakat bilang sebetulnya Pak kita senang-senang saja Pak. Kan ada serangan pagi, sarapan siang, sarapan tengah, sarapan malam, sarapan subuh. Kenapa Pak? Tapi apakah ini yang kita inginkan? Nah itu sebetulnya yang Demokrat garis bawah itu. Sehingga perlu kita revisi. Sehingga perlu kemarin kita minta normalisasi pilkada. Harus 2022 harus dilakukan, 2023. Setelah itu baru kita duduk bersama, kita desain pemilu lokal, pemilu nasional itu. Kira-kira di situ Pak. Kalau soal pengalaman yang lalu banyak yang meninggal, saya kira pasti pemerintah juga akan berusaha, KPU akan berusaha mendesain sehingga tidak terjadi lagi itu. Nah, kemudian kita juga ada satu kekhawatiran besar Pak. KPU ini akan menerapkan satu sistem baru namanya Sirekap itu Pak. Ini diuji coba di Pilkada 2020 dan itu berhasil. Nah kalau tidak direvisi undang-undang pemilu ini tidak ada payung hukumnya Pak. Nah kalau tidak ada payung hukumnya terus nanti kita ini sistem IT ini siapa yang tidak bisa? Kalau ada orang yang punya peralatan yang canggih dan sebagainya bisa mempermainkan ini, siapa yang bisa melindungi itu? KPU tidak mungkin akan membuat PKPU tanpa ada dasar undang-undang. Nah itu kekhawatiran kita sebenarnya Demokrat di situ. Kemudian kekhawatiran soal bagaimana politisasi ASN. Kenapa politisasi ASN? Ini akan 272 bayangkan diangkat. Gubernur tentu pejabatnya dari Kementerian Dalam Negeri. Berapa sih eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri Pak? Ambil dari mana yang lain? Kalau ada kurang lebih 34 kepala daerah, gubernur misalnya, katakanlah sekitar 30. Nah, karena kemarin ada yang 2020 kan 7 gubernur itu tidak perlu
ada PLT nanti, tapi cuma sekitar masa kampanye saja. Selebihnya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, Pak. Nah, kalau PLT ini dari mana kira-kira nanti? Apakah tidak akan kebanyakan nanti dari pejabat lain yang diambil dari sini? Dan orang-orang yang di tempat itu siapa yang bisa menjamin? Karena ini mereka ini diangkat oleh rejim, Pak. Rejim yang mengangkat mereka. Siapa yang bisa memastikan? Karena rejim juga adalah kontestan 2024. Nah ini kira-kira Pak, kekhawatiran Partai Demokrat itu di situ, sehingga kita meminta untuk direvisinya supaya kita bisa mendapatkan format dan pilkada itu bisa 2022 kita normalisasi dulu. Karena bersamaan 2024 itu tadi saya sampaikan banyak yang beririsan, ada waktu-waktu beririsan. Nah, yang kedua tadi disampaikan oleh sahabat kita soal ini kok gimana nih kebijakan pemerintah masih banyak di jalanan, tidak bisa diurus dan sebagainya. Banyak yang pengamen di jalanan. Negara ini sudah banyak sekali yang ngurus Pak sebetulnya. Kebanyakan yang ngurus kali Pak. Nah coba bayangkan baru-baru ini Pak Gubernur DKI juga ngurus, Mensos juga langsung. Jadi ini salah satu Pak, salah satu hal yang perlu diperbaiki di Republik ini. Ada urusan menteri, kalau saya sering bilang menteri itu jangan terlalu urusan soal hal teknis. Itulah gunanya kepala daerah, ada gubernur, ada bupati. Sekarang mari kita lihat Pak, sentralisasi semuanya. Dulu zamannya saya masih bupati Pak, itu zaman saya bupati masih banyak anggaran-anggaran dana transfer daerah itu banyak. Sekarang Pak semua sudah terpusat di kementerian. Karena hal-hal teknis pun harus diatur. Nah ini kira-kira salah satu Pak. Jadi kalau saya sering bilang semua kepala daerah itu kalau memahami ya tugasnya, orang tua kita dulu bilang daun yang jatuh pun di wilayah itu harus dia tahu. Itu lu pemimpin zaman dulu. Nah hari ini kenapa bisa begitu? Ada sistem Pak yang tidak jalan. Ada tumpang tindih kewenangan. Saya melihat begini Pak Mardhani. Ada yang tidak dimengerti kita, ada yang disebut dengan urusan pemerintahan umum dan urusan tugas pembantuan ya, dalam sistem pemerintahan. Nah kebanyakan ini orang sekarang bekerja berdasarkan kewenangan. Kalau bukan kewenangannya dia tidak mau urus. Padahal seorang pemerintah ketika telah dilantik menjadi pemerintah, maka tugasnya itu adalah hanya ada 2, prosperity dan security. Bagaimana kesejahteraan rakyatnya, mau itu berdasarkan ada kewenangan atau tidak, itu tanggung jawabnya. Kemudian soal keamanan rakyatnya kan itu dalam buku Reinventing Government ya, kita bisa baca di situ. Nah, jadi saya kira perlu ada fokus Pak sebetulnya. Makanya saya sebenarnya tidak mau jadi anggota dewan ini, bahkan anggota dewan ini cuma bicara banyak. Bicara banyak belum tentu, tapi kalau kita kepala daerah eksekusi langsung Pak Mardhani. Itu cuma karena saya tidak lolos karena sistem tidak memungkinkan. Sudah saya di sini. Dari sini juga bicara setengah mati teriak-teriak undang-undang pemilu, tapi karena sistem demokrasi kita bukan sistem demokrasi berdasarkan bagaimana kualitas, tapi masih kuantitas. Siapa yang banyak itu yang jadi. Jadi kalau bapak-bapak tanya, saya teriak, Pak Mardhani teriak, tapi sudah berapa suaranya Demokrat dan PKS di DPR ini? Nah ini yang kita perlu tata ke depan. Saya kira begitu Pak, tapi tidak boleh kita pesimis Pak. Kita selalu optimis, saya selalu yakin bahwa setiap masa pasti akan ada orangnya. Dan Republik ini akan lahir Ratu Adil nanti ini. Pasti suatu saat akan hadir. Entah bukan kita yang menikmati itu, tapi kita berbuat untuk anak cucu kita. Jangan berhenti mengeritik Pak, jangan berhenti berbicara. Kita akan berbicara terus sampai tiba masanya itu. Ya, kalau bukan kita yang dapat, minimal anak cucu kita. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan dan mohon dijawab dengan singkat karena kita kebetulan dibatasi dengan waktu. Ternyata jamnya jalan terus.
Nanti kita doakan Pak Anwar balik eksekutif lagi. Setuju ya, DPR mah tempat belajar, jangan kelamaan. Tentang undang-undang pemilu, PKS menolak berhenti. Kita pengen lanjut karena banyak halnya. Tentu yang pertama, secara kualitas kita punya catatan. Keputusan MK nomor 55 juga tidak lanjut. Ada 6 varian itu. Yang ketiga tentu tadi ratusan korban kemarin itu musibah paling berat demokrasi paling hitam dan paling kelam dari kita. Sehingga kalau tidak mau berubah untuk kepentingan yang tidak jelas, buat saya zalim, itu zalim. Makanya kita tolak, kita teriak terus. Sampai sekarang kami masih bayangkan di masa pandemi agak lucu logikanya pemerintah. 2020 di pandemi tetap jalan, nanti kita urus pandemi dulu. Padahal sekarang ini udah ada vaksinasi, mestinya jauh lebih aman. 2022 jauh lebih panjang. Jadi logikanya amburadul, jungkir balik, dan kita tolak. Tetapi karena